Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Kristus, hari ini kita merayakan Minggu yang ke-15, Minggu biasa, dan hari ini kita mendengar satu sabda Tuhan yang membawa satu message yang menimbulkan kita, yaitu Yesus mengundang kita datang kepadanya untuk menerima kelegaan dan kedamaian. Kita mendengar di dalam pembacaan pertama bagaimana Nabi Zakaria menggambarkan seorang raja yang sangat berbeda daripada raja-raja dunia. Raja ini tidak datang dengan kuda perang ataupun tentera yang gagah perkasa, tapi dia datang dengan kerendahan hati, menunggang seekor keledai. Apabila kita mendengar menunggang seekor keledai, kita pasti masih ingat masa kita memasuki Minggu Suci. Bagaimana Yesus memasuki Yerusalem dengan seekor keledai. Dan Raja itulah Yesus Kristus. Dia datang tidak memerintah dengan kekerasan tetapi dengan kasih. Dia datang bukan untuk menakluk kita saudara dan saudari, tetapi untuk menyelamatkan kita semua. Namun kehidupan kita hari ini sering dipenuhi dengan berbagai cabaran, berbagai beban. Ada yang memikul beban keuangan, ada yang memikul beban keluarga, tekanan kerja, penyakit, ataupun kebimbangan tentang masa depan anak-anak dan keluarga. Ada juga yang memikul beban dosa, rasa bersalah, dan hati yang terluka. Kadang-kadang kita coba memikul semuanya ini seorang diri saudara dan saudari sehingga hati menjadi sangat letih dan jiwa akhirnya kehilangan damai. Sebab itu Injil hari ini saudara dan saudari memberikan kita satu kesegaran hati dan memberikan kita semangat baru. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apabila kita mendengar ayat ini saudara dan saudari, Yesus tidak berkata, "Selesaikan dahulu semua masalah kamu, kemudian baru datang kepadaku." Sebaliknya dia berkata, "Datanglah kepadaku dengan segala kelemahan, kegagalan, air mata, dan kebimbangan kita." Dia tidak pernah menolak siapapun yang datang kepada dia dengan hati yang terbuka, saudara dan saudari. Dan kemudian Yesus berkata, "Pikulah hukku." Huk Yesus bukanlah beban yang menyusahkan saudara dan saudari, ialah huk yang hidup dalam kasih. Apakah itu huk? Selalu kita memikirkan apa itu huk, pikulah huk. Huk itu adalah, kalau dulu pengajaran orang mula, itu orang bilang mau membuka ladang ataupun pesawat, dia akan menggunakan kerbau. Huk itu akan diletakkan di bagian bahu, di belakang. Kerbau berembuk dan kemudian akan menarik agar memudahkan tanah itu digemburkan ataupun dimudah untuk mengangkat barang-barang ataupun apa saja. Tetapi huk yang Yesus katakan di sini adalah huk yang mana melibatkan bukan satu orang saja, tetapi lebih daripada satu, yaitu dua. Jadi di sini huk yang Yesus katakan kepada kita ialah huk yang kita tanggung, harus juga seharusnya dia juga menanggung bersama-sama. Maksudnya di sini kita tidak menanggung membawa itu huk sendiri, tetapi Tuhan Yesus ada di sana. Dan dia katakan huk itu lebih ringan karena dia mengangkat bersama-sama dengan kita. Dan itulah apabila kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam apa juga keadaan, kita sebenarnya membawa beban kita itu kepada Tuhan agar Tuhan membantu kita menanggung bersama.
Bukan bermaksud apabila kita datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan, masalah kita terus selesai. Tidak, saudara dan saudari. Tapi apabila kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita mampu menghadapi masalah kita mampu menanggung kesusahan kita, bebanan kita. Daripada sebelum ini yang kita bergantung pada kekuatan sendiri saja. Sebab itu hari ini Tuhan Yesus mengatakan pikulah pukku. Sebab puk itu penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan dan kerendahan hati, serta penuh dengan ketaatan kepada kehendak Bapa. Apabila kita memikul beban hidup bersama Yesus, beban itu menjadi lebih ringan karena Dia turut memikulnya bersama kita. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus menyatakan bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kita, dan Roh Kudus yang sama juga yang membangkitkan Yesus daripada kematian juga memberikan kita kekuatan untuk melawan dosa, bangkit daripada kelemahan, dan terus berharap. Karena kita tidak pernah berjalan bersendirian, saudara dan saudari, karena Tuhan sentiasa menyertai kita. Saat itu nama Dia Immanuel, Tuhan berserta kita. Saudara dan saudari, bayangkan seorang anak kecil yang sedang belajar. Pasti kamu ada anak, sebenarnya bila kamu ada anak kecil, kamu belikan dia basikal ataupun basikal paling senang. Dia pasti akan menunggang basikal itu. Tetapi pada awal permulaan, anak kamu tidak mampu untuk menunggang secara sendiri, dan itu pasti dia akan jatuh, saudara dan saudari. Tetapi apabila kamu sebagai ibu dan bapak memegang basikal itu dari belakang, maka anak kamu akan menunggang basikal itu dengan penuh yakin dan percaya, karena dia tahu bapak ataupun mama dia ada di belakang untuk membantunya. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara dan saudari, kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan ada di belakang kita, dan Dia pasti akan membantu kita apabila kita datang kepadanya. Dan kadang-kadang apabila kita berjalan, kita rasa tidak ada Tuhan dalam hidup kita, bukan bermaksud Tuhan itu tidak hadir, saudara dan saudari, tetapi Tuhan itu tahu yang kamu mampu untuk melakukan, mampu untuk berjalan, sehingga satu tahap di mana kita memanggil kembali Dia dengan namanya di dalam doa kita, di dalam Ekaristi, dan juga di dalam sabda yang kita dengar atau membaca setiap hari. Dan itulah yang memberikan kita kepercayaan atau keyakinan bahwa Tuhan sentiasa ada bersama dengan kita, dan Dia tidak semestinya akan menghapuskan segala masalah kita, tetapi Dia sentiasa berjalan bersama kita dan membantu kita memikul beban-beban kita. Jadi saudara dan saudari, di dalam Ekaristi pada hari ini, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri pada hari ini. Apakah beban yang sedang kita pikul? Apa yang beban yang saya sedang pikul? Apakah adakah beban kebimbangan, ataupun beban dosa, ataupun beban kekecewaan? Karena hari ini Yesus mengajak kita untuk menyerahkan semuanya itu kepadanya. Dan setiap kali kita datang kepada Yesus, terutama sekali di dalam Ekaristi, saudara dan saudari, itulah masa kita menyerahkan segala kepada Tuhan, kepada Yesus, karena di sanalah Dia sungguh-sungguh hadir. Sebab kita tidak pernah melihat Yesus secara bersemuka, tetapi kita tahu Dia ada, Dia hadir, dan kehadiran Dia itu sungguh nyata di dalam Ekaristi. Dan kita akan mengalami kasih-Nya yang penuh, damai yang sejati, dan kekuatan baru untuk meneruskan perjalanan hidup. Saat itu saudara dan saudari, sangat penting untuk kita merayakan Ekaristi ataupun
komini. Sebab komini ini, komini kudus ini sangat penting untuk perjalanan rohani kita, perjalanan harian kita. Sebab itu kita disarankan untuk selalu menerima Ekaristi sekurang-kurangnya setiap minggu, sekali setiap minggu. Dan kalau dalam ajaran gereja, dia disarankan dinyatakan 2 kali, yaitu pada perayaan Besar, Christmas dan juga Paskah. Tetapi kadang sekarang sudah berubah, saudara dan saudari. Apabila kita sudah mampu untuk datang ke gereja, itulah masa kita, peluang kita untuk bertemu dengan Yesus, Tuhan kita di dalam Ekaristi, di dalam misa. Jadi saudara dan saudari, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Dia di dalam Ekaristi dan menerima Dia di dalam kehidupan kita sekali lagi, dan agar segala beban kita yang kita miliki pada hari ini, pada saat ini, kita mampu menanggung bersama-sama dengan Tuhan kita, dan kita percaya bahwa bebanan yang kita tanggung saat ini tidak selama-lamanya kita akan tanggung, karena pasti akan berlalu apabila kita menyerahkan segala wilayahnya kepada Tuhan. Sebab cuaca pun tidak selamanya panas, tidak selamanya hujan. Itu juga dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak selamanya susah, tidak juga selamanya senang. Sebab itulah apabila ada itu pasang surut dalam kehidupan kita, itu membantu kita untuk senantiasa mengingatkan diri kita bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita.